Nah, mungkin teman-teman pernah dengar, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Jadi, kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan atau ketika kita mengerjakan sebuah project, memang sih ya, saya sendiri bisa akuin bahwa kalau ngerjain sendiri rasanya tuh cepet banget gitu ya. Tetapi dalam hal jangkauannya, ya nggak bisa banyak gitu. Mungkin satu orang bisa melakukan multiple tasking, tetapi yang namanya satu orang ngerjain berbagai macam task itu kan kekuatannya terbatas, kapasitasnya terbatas, skills-nya juga terbatas. Satu orang mungkin punya sekitar maksimum 3 technical skills ya, nggak terlalu banyak. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau menjangkau sebuah pencapaian yang besar, kita butuh orang lain untuk berkolaborasi. Kalau bisa dibilang bahwa no one can save the world by one person itself. Jadi nggak ada yang bisa nyelamatin dunia itu dengan satu orang aja. Kita perlu satu tim yang bisa berkolaborasi bareng untuk mengerjakan sebuah project atau untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, awalnya kenapa sih kita perlu berkolaborasi? Saya tuh dengar ya namanya kolaborasi itu tuh sekitar 5 tahun yang lalu ya. Sebelum 5 tahun yang lalu tuh orang ngomongnya kerjasama, terus atau enggak berkooperasi gitu ya, partneran, kemitraan. Tapi yang namanya kolaborasi itu saya dengar ketika kami, saya dan kakak saya itu memulai sebuah community, di mana di dalam community itu banyak praktisi-praktisi yang melakukan inovasi, yang membuat inovasi. Akhirnya kami mencetuskanlah sebuah ekosistem inovasi pada saat itu. Terus kami mendekati banyak sekali orang yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Terus dan orang-orang yang kita dekati itu datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari NGO, ada yang dari pemerintah, ada yang dari startup teknologi, ada yang dari perbankan gitu ya. Ini merupakan sebuah situasi yang sangat-sangat unik gitu, karena komunitas kami pada saat itu adalah komunitas teknologi di mana developer-developernya membuat sebuah teknologi hardware. Tapi kok yang datang kebanyakan adalah yaitu orang-orang dengan latar belakang yang berbeda sekali. Terus bagaimana caranya memfasilitasi orang-orang ini bisa berkolaborasi bareng. Akhirnya kami yaitu sama-sama belajar beberapa tahun sebelumnya tentang human centered design, di mana salah satu mindset dari human centered design itu adalah radical collaboration, kolaborasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, kenapa kita harus berkolaborasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda? Ketika kita ngomong soal kolaborasi di era digital, kita ngomongin soal memecahkan masalah yang sangat kompleks. Ya, bukan memecahkan satu masalah. Mungkin masalah yang sangat simpel itu adalah hari ini saya mau pakai baju apa. Itu masalah yang sangat simpel. Tapi itu juga kadang-kadang kompleks, apalagi kalau perempuan, atasan sama bawahan suka beda gitu ya. Nah, tetapi ini ketika kita mengerjakan sebuah project pada saat ini gitu, apalagi di era digital ini, khususnya untuk startup gitu ya, kita ngomongin soal menyelesaikan sebuah masalah yang sangat-sangat rumit. Kalau kita lihat masalahnya itu udah kayak benang kusut. Nah, jadi masalah yang sangat rumit ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang yang punya kemampuan atau keahlian terbatas. Maka itu, ketika kita mau menyelesaikan masalah yang sangat kompleks tersebut, dibutuhkanlah beberapa individu lain atau beberapa organisasi lain dengan background yang berbeda dan juga dengan keahlian berbeda, supaya bisa melihat tantangan yang dihadapi dalam proyek tersebut dari perspektif yang berbeda. Dan juga bekerja bareng-bareng, berkolaborasi bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu.